Halo, selamat datang di Spirit. Hari ini kita mau ngebahas soal IQ, SQ, sama EQ ya. ya, Oke. mungkin ini sering kalian dengar sih, apalagi kalau lagi tes minat bakat sebenarnya pasti ada tes-tes ini gitu pas masih kecil. Tes IQ, Tes IQ umum lah. umum, tapi diketahui. mungkin kalau EQ dan SQ mungkin yang jarang untuk Kita aja tesnya. enggak, kayaknya belum pernah ya Iya, ngambil tes yang proper gitu. aku belum pernah sih buat ngetes pasti kayak nilai SQ atau EQ aku berapa. Kalau kamu? IQ-nya doang, tapi SQ Sama sama ya? EQ belum Ya, pernah. kalau aku IQ Yang juga proper pernah. gitu, yang ada orangnya gitu Iya, ya. iya, terus dinilai Bukan online gitu. berapa minggu baru ada hasil gitu. Iya, bukan Iya, kuesioner iya, gitu. iya, Iya. benar. Ya, aku juga baru cobanya yang IQ kan itu pas sekolah Iya, dulu. sekolah pasti dites. Nah, kamu tahu nggak orang-orang kan stigmanya IQ itu lebih ke kalau IQ-nya tinggi ini anak pintar gitu. Ini anak cerdas. Iya, tingkat kejeniusannya biasanya dinilai dari IQ-nya kan. Iya. Biasanya gitu. Ya, misalnya ada standarnya tuh IQ di bawah berapa, standarnya Kurang apa, ya, ya, di bawah terus 70 sekian ya gitu, atau moderate enggak dari mana sampai ya. mana. Ya, terus kan IQ juga dites ke beberapa hewan yang bisa diajarin gitu kan. Yang bisa dilatih gitu. Dites, makanya ada beberapa kayak kenapa ada klaim soal misalnya hewan tertentu otaknya tuh kayak anak umur 9 tahun. Kayak gitu, karena tesnya rata-rata anak umur 9 tahun IQ-nya sekian, jadi dianggapnya karena IQ hewan itu sekian, rata-ratanya juga sama, jadi dianggap kayak umur 9 tahun gitu sebenarnya. Iya. Cara Paham, penilaian paham. risetnya gitu. Nah, dari topiknya dulu. Kalau dari riset, karena kebetulan saya lembur, jadi nggak riset. IQ itu sendiri itu istilahnya apa? Dia tuh intelligent quotation. Ini berdasarkan yang aku baca-baca dan riset singkat tadi malam ya. Jadi untuk IQ itu sebenarnya ada di bagian otak sebelah kiri. Ngetesnya. Dia apa ya, sumbernya ya, sumber ya, ceritanya gitu. sumber apa ya, Penggunaan otaknya, iya, penggunaan dominan otak otaknya itu di kiri. sebelah kiri gitu. Aku lupa nama bagiannya apa. Spesifiknya. Iya, maksudnya spesifik bagian otaknya apa aku lupa. Tapi dia masuknya ke otak kiri untuk IQ. Nah, biasanya itu untuk penalaran, terus mungkin apa sih, daya logika berpikir. Berarti gitu-gitu, frontal IQ. cortex enggak? Beda lagi. Kalau frontal kan depan ya. Iya. Nah, kalau Itu beda ini lagi. yang aku baca sih yang sebelah kiri. Kiri Aku doang lupa gitu. nih Posisi namanya. kiri. Iya, namanya apa gitu. Itu untuk IQ. Nah, bagaimana kalau IQ manusia mungkin nilainya apa ya, di bawah average atau moderate? Ada istilahnya. Spesial kan? Anak Iya, spesial. benar. Oh iya, betul, Down syndrome betul. atau bisa dibilang Down syndrome. Betul. Gitu. Betul. Ya, itu ada. Jadi bikin IQ-nya emang karena secara lahir ada hormon yang hilang ya? Hilang atau lebih ya? Aduh, lupa lagi. Lupa. Ya, pokoknya kromosomnya ada hilang masalah. apa lebih ya, lupa juga. Ya, lupa. Nah, terus akhirnya ya udah gitu. Ya, tapi sebenarnya kayaknya kamu percaya nggak IQ bisa dilatih? Percaya. Jadi nggak akan ada orang yang punya, wah IQ gue rendah sampai seumur hidup rendah, nggak mungkin. Ada yang mungkin tinggi, lama-lama ngerendah bisa. Kalau menurut aku ya IQ itu bisa dilatih sih. Sebenarnya semua hal kayaknya di antara ketiga ini menurut aku bisa dilatih. Semua bisa dilatih. Oke, tapi IQ specifically bisa dilatih. Bisa, menurut aku ya, dengan mungkin cara lebih banyak membaca, terus ngerjain puzzle mungkin, atau ya mengerjakan sesuatu gitu. Ngasah logika dan lain-lain gitu mungkin. Critical thinkingnya itu diasah gitu. Jadinya IQ-nya atau daya nalarnya meningkat gitu. Jadi nggak stuck misalkan 78. Iya, mungkin. 78. Kan rata-rata katanya gitu. Iya. Tapi rata-rata kapan ya
Maksudnya sensus tuh ngambil data itu, betul. Tapi anak-anak tahun Iya, berapanya nggak spesifik iya, gitu. Iya, paham sih maksudnya. Atau di artikel ada. Usia berapa? Aku belum baca. Enggak, maksudnya kalau dibilang rata-rata IQ orang Indonesia, nggak tahu ya ini yang nonton pernah jadi bagian sampel atau enggak. Tapi ngambil sampel kan harusnya banyak ya. Berarti dari Sabang sampai Merauke, ya pokoknya semua settle gitu, dites harusnya semua. Terus dites rata-rata gitu. Apa anak sekolah doang? Karena kan biasanya anak SD ada tes IQ nih. Terus dites IQ-nya anak-anak ini generasi tahun 2000 berapa sampai 2000 berapa, lahiran 2000 berapa. Terus karena rata-rata 7 berapa tadi? 78 dianggapnya rata-rata IQ orang Indonesia nganggapnya. Wah, itu nggak tahu tuh kalau itu ya. Karena kan kevalitan itu nggak juga tahu cara samplingnya gimana sampai ya kadang-kadang ngambil sampling data tuh rancu gitu. Iya, jadi nggak tahu juga. Iya, kan 96% orang Indonesia mendukung dan lain-lain itu kan. Jadi valid nggak valid gitu. Terus yang kedua, EQ, emotional quotient. Dia berarti kanan ceritanya gitu. Iya, dia pakainya otak kanan. Nah, ini bagian otaknya namanya bagian limbik. Limbik kalau ini, oke. Iya, yang ini jelas nih, tahu aku. Yang tadi lupa, yang ini aku tahu. Otaknya di bagian limbik. Nah, kalau tadi ke logika, kalau ini yang ke perasaan emosi. Nah, oke. Jadi ini yang sebelum lanjut, kamu bisa menilai IQ kamu tinggi apa enggak? Aduh, aku nggak bisa ya. Menurut aku nih, aku nggak bisa karena kayaknya penilaian IQ itu banyak banget tuh pengalaman kita kan. Iya. Dan aku juga nggak tahu IQ aku sekarang meningkat atau pedenya aja ceritanya nih. Aduh, kalau sebelum tes nih, kayaknya lumayan lah. Nggak perlu sebut angka, nggak usah skornya gitu. Lumayan kali ya. Lumayan. Oke, dia above average mungkin. Nggak tahu kalau sekarang. Nggak apa-apa, jawab aja sepedenya aja. Nggak tahu above average atau bukan. Ya udah, jawab aja. Mungkin ya. Mungkin, oke. Kamu gimana? Aku sepede-pedenya nih, jarang sih aku pede. Biasanya kayak enggak sih, under. Cuman ini sepede-pedenya mungkin aku nganggapnya aku average kan. Iya kah? Tapi IQ itu bisa meningkat. Mungkin dulu pas sekolah kamu dapatnya average, tapi pas dewasa atau under daya nalarnya udah meningkat, bisa jadi meningkat juga IQ-nya. Bisa jadi, bisa, betul. Makanya kan aku nganggapnya kayaknya aku sama aja kayak orang-orang pada umumnya. Standar harusnya. Tapi nggak tahu ya, average itu nilainya 110 kalau nggak salah ya. Aku lupa juga. Kalau nggak salah sih waktu itu 110 kayaknya kalau nggak salah. Di atas 110 tuh above average soalnya. Iya. Kalau nggak salah. Oke, itu. Nah, kalau ini emosional. Emosional. Nah, cuma aku belum tahu juga nih cara penilaian emosional gimana karena aku belum pernah uji IQ, jadi aku nggak tahu nih cara penilaiannya gimana. Cuma tapi kan ini berhubungan sama empati tadi. Iya betul, berhubungan sama empati seseorang gitu atau tingkah laku juga berarti ngaruh. Iya, bisa. Emosi, empati, hubungan sosial ke sesama gitu-gitu. Jadi kalau misalnya nemuin orang yang kurang ajar atau apa, nah itu kita nggak tahu tuh IQ-nya kayaknya kalau diperiksa apakah bisa jadi tinggi. Wah, karena peduli banget ya. Peduli banget. Secara emosional. Bisa. Tapi orangnya marah-marah gitu. Doyan marah gitu. Iya, doyan marah. Oke, cara mungkin penyampaian sayangnya mungkin marah-marah. Kayak siapa? Gak tahu sama. Iya mungkin gitu ya. Itu IQ. Enggak, tapi nah sebelum kemana dulu, kalau ada poin, nah yang tadi penilaian kamu IQ kamu, EQ ya, emosional itu semana tadi? Nah, misalnya aku nggak tahu. Average, above average atau Anda? Aku nggak tahu karena aku nggak merasanya aja, nggak apa-apa. Menilai diri sendiri tuh kayak terlalu. Iya nggak apa-apa. Terlalu narsis gak sih gitu? Memang, tapi nggak apa-apa. Kira-kira aja, kan walaupun belum tes kan, gitu. Menurut kamu gimana? Menurut aku, entah kayaknya. Kalau aku kan suka menilai itu nggak banyak ekspektasi kan. Jadi kayaknya kamu harusnya average. Kalau menurut aku harusnya pas lah gitu. Cukup. Oke. Gitu. Kayaknya kalau di mata aku gitu. Oke, nah kalau kamu kan pernah uji IQ. Iya tapi kan online gak valid.
Iya kah? Iya, IQ tuh nggak valid lah, onlinean doang mah. Nah, harusnya ya nggak valid. Soalnya di online aku kayak above, tapi aku merasanya enggak. Aku tuh tega gitu, tegaan saya. Tapi memang ada sisi empatinya sih. Iya, Ya, kayak ngerti. nggak enakan atau kasihan sama Nggak orang enakan, di betul. jalan gitu. Ya enggak juga kalau sebel mah. Cuman maksudnya emosian kan saya. Terus kayak ya udah gitu, kayak kalau kalau ada yang nggak gimana nggak nyaman nggak apa-apa udah gitu. Aku nggak tahu itu part of sisi lain atau dari Iya, karena emosional quotes ini itu atau dia, apa karena tadi kita tuh. belum pernah uji, jadi kayak rasanya bias dan ngambang nih itu sebenarnya Dan termasuk IQ atau bukan. dan aku nggak bisa nangis, susah sekali nangis. Tapi bisa sedih. Ya ngedon, tapi kan nggak Iya. nangis. Mungkin kamu cara untuk regulasi emosinya bukan dengan menangis, tapi bengong. Bisa, tapi kan Atau nggak bisa kayak- bengong aku. Iya, begitu yang ngedon Aku tiba-tiba ternyata nggak pernah bisa tiba-tiba bengong. sensitif gitu kayak Marah-marah, gitu. Bukan. Iya, ya bisa jadi Sensitif itu kan tiba-tiba berarti marah-marah. marah-marah. Iya. Gitu nggak? Ada mungkin, pernah pasti. Nah, kan, ya Mungkin mungkin gitu. gitu tuh. Gitu. Susah ya nilai suatu Susah nih. empati dan seberapa Bingung value-nya. sih, Karena iya, kan betul. masalahnya hati gitu. Dan jangan salah. Kayak sayang tuh nggak bisa diukur gitu kan. Iya, itu dia. Dan aku juga pernah baca masalahnya terkait dengan empati atau sosial itu bisa dimanipulasi. Kalau dia sosiopat, Nah, itu dia. kelihatannya kayak orang punya IQ tinggi kan. Iya, makanya kayak misalnya tapi sebenarnya dimanipulasi buat diadu domba biar chaos. Misalkan di tes IQ itu kan sebenarnya misal aku nggak tahu ya cara pengetesannya apakah sama kayak tes kalau ngelamar kerja psikotes atau enggak ya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dimanipulasi kan. Nah, psikotes itu iya bisa belajar masalahnya. Dan bisa dimanipulasi. Gambar yang misal kamu gambarkan pohon misalnya ya. Iya. Nah, cara kamu gambar pohon tuh dinilai misalnya. Tapi kalau dibocorin kan orang bisa. Itu dia, makanya bisa pura-pura gitu. Aku merasa kalau IQ tetap valid ya. Iya, kalau IQ tetap valid karena soalnya matematik betul, gitu. matematis terus bahasa. Dikasih waktu juga gitu. Bahasa, uang, pokoknya benar-benar yang bikin kita mikir kan. Nah, kalau IQ itu aku merasa agak bias karena bisa dimanipulasi. Kayak misalkan kalau kamu melihat temanmu kesusahan gitu. Padahal realita itu kan ada pilihannya. Jawabannya kan? Gitu, iya. Nah, padahal realita dia di lapangan misalnya nggak jujur sendiri pun itu part of kurang IQ apa enggak gitu. Itu dia, makanya aku merasanya IQ nggak tahu ya tes IQ itu gimana gitu untuk memastikan itu valid gitu. Iya benar. Bingung kan? Pernah bikin SIM kan? Iya. Ada soalnya tuh. Makanya. Apabila ada ibu-ibu menyeberang gitu-gitu kan. Jawabannya pasti berhenti nih, gak mungkin ditabrak dong. Iya dong. Iya, jadi kalau yang ngisi nabrak tuh berarti udah gila gitu. Makanya gak mungkin juga kan. Iya pasti bener gak kasih SIM kan, jelas. Cuman kalau orang anggaplah sebenarnya gitu awas gitu misalnya. Iya. Tapi ya dia jawabnya kan pasti menghindar atau ngerem, berhenti gitu kan. Jadi jawabnya bener. Iya, itu dia. Makanya kenapa aku bilang nggak tahu sih rasanya. Kirain kayak diajak ngobrol waktu psikotes tim itu. Iya, aku nggak tahu. Enggak dikasih buku, dikasih soal. Tapi aku juga malah tes IQ. Aku perpanjang nih, bukan bikin sorry. IQ itu lebih baik emang kayak tadi sih ngobrol kali ya. Atau dengan para ahli dan pakar yang bisa membaca kayak gerak-gerik kita. Iya, mimik gitu, mimik wajah. Dia berbohong atau enggak mungkin gitu ya. Yang udah pakar nih, udah tahu gitu. Betul, harus ke ahli. Kayaknya nggak bisa deh kalau tesnya. Terus kan tadi apa? IQ aku tahu, EQ aku tahu. Satu lagi apa? SQ. Nah, itu aku nggak tahu. Spiritual quotient. Nah, kalau SQ tuh aku juga nggak tahu cara tesnya gimana. SQ itu kan biasanya square, singkatan. Kalau ini beda, spiritual. Oke. Ini spiritual. Nah, ini kan Coca-Cola SQ gitu. Umumnya ya orang tuh mengartikan spiritual atau SQ ini sebagai ketaatan kepada Tuhan atau kayak seberapa dia beriman. Nah, itu dia masalahnya. Cuma ada juga definisi kalau SQ itu nggak cuma soal taat ibadah,
tapi bagaimana dia bisa sadar menjalani hidup dengan aturan yang dengan ada, aturan gitu. Atau larangan yang nggak tertulis itu gitu. Iya gitu Ceritanya. Dan dia emang jalanin hidup tuh dengan lurus-lurus aja nih gitu. Ada sih. Orang gitu. lurus-lurus aja kayaknya nggak ada. Emang gak bakal ada kayaknya sih ya. Nggak tahu sih. Kalau perfect Wallahu alam. Enggak, aku berani jamin enggak ada yang jadi nabi, boy. Iya sih, kalau nabi udah, boy. Iya benar sih, sekarang udah nggak ada nabi ya, jadi kayaknya buat yang di kepercayaan kan udah nggak ada gitu, soal kepercayaan nih. Kalau ada yang ngaku-ngaku itu serah lah ya. Cuman nih nggak bakal gitu, secara naluriah manusia sebaik-baiknya orang baik pasti ya pernah bohong mungkin. Walaupun kecil gitu, tapi ya pernah kan gitu. Jadi kayaknya SQ susah deh dinilai. Iya. Dan sebenarnya SQ itu aku baca-baca juga, dia itu part of kayak misalkan bersyukur. Terus part of misalnya dia emang jujur sama diri dia sendiri, sebenarnya kita termasuk SQ deh. Iya jujur, tapi kan ada jujur bebel, ada jujur gitu, ngerti nggak? Jadi complicated sekali gitu. Pembahasan spiritual tuh terlalu complicated gitu. Iya benar. Apalagi mau dibikin science nih. Ini kan ranahnya science ya. Gimana sih? Susah sih. Gitu iya. Susah. Kayaknya yang masuk akal kayak nilaiin emosional sama logiknya gitu kan. Iya. Harusnya spiritual mah urusan masing-masing gitu. Iya, spiritual kayaknya susah banget buat dinilai gitu. Kalau emosional mungkin tadi masih bisa ya, dengan adanya pakar atau ahli yang bisa membaca dan berpengalaman gitu buat ngebaca kita gitu. Apa yang nilai juga misalnya kayak dari kita nih muslim gitu, terus ada kiainya juga gitu atau gimana sih gitu. Nah itu terus kalau dari itu ada pastor mungkin gitu, terus itu atau nggak tahu ya pasti gimana. Ada bantainya gitu. Terus mungkin teman-teman yang nonton kalau udah pernah bisa pada tes SQ ya. Iya, SQ atau IQ bisa komen juga gimana sih gitu pengalamannya. Rasanya pengalamannya ya. Iya. Soalnya pun kasus banyak kayak tapi harusnya IQ tuh penting sih kalau menurut aku. Betul. IQ-nya itu penting. SQ sih kayaknya nanti dulu. Bisa nanti dulu gitu. Karena di sisi lain di Indonesia banyak case juga kan orang pintar secara akademik, bodoh secara sosial gitu. Yap. Secara hati itu keras gitu. Yap. Secara hati batu, bukannya berarti dia kayak dikit-dikit bercandanya dark, bukan itu, tapi sense-nya dia nggak punya empati aja gitu. Licik ke orang orang susah ya udah gitu, atau mungkin dia seneng-seneng aja gitu kalau dia dendam kayak gitu loh. Ngerti nggak sih? Makanya menurut aku pentingnya kayaknya tesnya tuh harusnya dua-duanya gitu. Orang psikopat rata-rata pinter katanya kan. Betul. IQ-nya pada tinggi-tinggi kan. Tapi dia mungkin emosinya ya itu. Iya, secara emosional kurang gitu kan buat ngeregulasi itu gitu. Betul. Nah, balik lagi dulu sebentar ya soal SQ. Nah, kan aku baca SQ itu nggak hanya tentang ketaatan ibadah. Betul. Karena kita lihat pun banyak kan kiai dan apa yang tiba-tiba ternyata cabul dan tolong ya MUI. Ya gitu, kayak wow. Gimana tuh gitu. Penilaiannya gimana tuh gitu. Iya, berarti kan bukan soal kayak yang siapa yang rajin ibadah dan lain-lain itu. Iya, betul. Ya, tapi susah dong ngebilang seseorang tuh. Jadi kayak seolah sains berusaha menilai seseorang tuh baik secara utuh gitu. Ngerti gak sih? Dia orang baik gitu. Tapi baik bukan secara agama, tapi secara spiritual atau yang konteksnya di sini sains gitu. Dia beneran orang baik, mau diliatin orang mau ini enggak, tetap ngejalanin ibadahnya, tetap berbuat baik sama orang dan lain-lain gitu misalnya. Kesannya jadi kayak sistem penilaian orang baik tapi secara sains kan baik sendiri abu-abu gitu. Buat baik buat kita, buat orang belum tentu. Betul. Buat orang lain baik, buat kita belum tentu. Betul. Kan kayak gitu maksudnya. Pakemnya siapa yang mau ngasih gitu. Makanya mungkin banyak penelitian juga kan, maksudnya kayak kalahnya kan sebenarnya penelitian lebih ke sosial ya. Tentang psikologi juga pasti balik-balik. Iya, tapi kan maksudnya gini, kayak kalau ada seseorang harusnya secara penilaian SQ dia baik. Misalnya
Jadi tapi karena dia orang dari kurang mampu dan lain-lain susah, dia aja ngebantu hidup sendiri susah, boro-boro ngebantu orang lain misalnya gitu, atau enggak boro-boro dia nolongin orang lain, nolong diri sendiri aja hidup hari esok susah, kayak gitu loh. Apa Wah, gitu yang mau dinilai? susah sih. Jadi kayak kan faktorialnya jadi banyak gitu. Nah, kayak kalau data makin rancu, makin abu-abu, kalau penelitian aja kita susah kan. Topiknya jadi belum ngerucut nih, belum ngerucut enough, jadi dikerucutin lagi gitu. Tapi jadi valid nih yang dibahas gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Aku kayak rancunya kalau spiritual dinilai-nilai itu kayak lu tau dari mana dia orang baik, lu tau dari mana kayaknya dia spiritual orang ini menilai hanya validnya Tuhan deh. iya jadi susah rasanya iya, rasanya ya, yang sesuai kepercayaan masing-masing aja gitu validnya kan. itu Tuhan deh. Kalau manusia kayaknya Kalau dikasih ke manusia kan jadi ya, susah. selalu apa Rancu nih gitu. Iya, jadi kayaknya lebih enak ngeliat dia secara emosional baik, secara akal nih, empati dia jalan, secara IQ dia pinter, gitu aja kan. Jadi lebih gampang gitu, tanpa harus bawa-bawa dia mau nyembah siapa, Tuhan dia siapa, kayak gitu maksudnya. Tapi uniknya. Soalnya jadi, ini maksudnya gini, kayak di aku mirisnya, soalnya banyak nggak satu sama lain ya, kayak ntar yang dari Islam ke non Muslim, kayak walaupun dia sepintar apapun karena bukan Muslim, terus kayak nggak mau gua, gitu misalnya. Ada yang IQ-nya sih rendah nih, cuman sama gitu, akhirnya dipilih gitu kan. Jadi yang penting kita cuma bisa lihat secara track record ini juga ya, karena kita nggak kenal gitu. Kalau mau milih pemimpin, ya secara track record dia tetap berlaku baik, dan neko-neko gitu misalnya. Terus ya idenya sesuai apa keuntungannya buat kita kan, gitu aja. Jadi rasional gitu. Betul Gak ada faktorial luar gitu. Itu betul juga sih. Tapi uniknya SQ itu sebenarnya melibatkan semua bagian otak. SQ? Iya. Oh, kalau tadi kanan kiri ini kayak semua? Iya, katanya sih gitu. Jadi sebenarnya ya melibatkan semuanya. Berarti kalau gitu ke arah IQ dan EQ juga termasuk spiritual. Daya nalar termasuk. Dan emosional juga termasuk. Betul, karena memang beragama harus bernalar. Iya, betul. Harus berakal. Ya, biar dan memiliki empati. Biar nggak salah bertindak gitu. Betul juga sih. Harus included gitu. Kayak aku kan misalnya punya banyak teman kan non muslim gitu ya. Ya udah gitu, biarin aja gitu, nggak ada masalah. Gitu. Tetap punya empati. Iya benar gitu, secara manusia ya gitu. Cara ya kita pikirin dulu gitu. Berarti nggak boleh tuh condong sebelah. Ya maksudnya berusaha lah. Tapi walau nggak bisa, karena biasnya tetap. Contoh, kalau di sisi lain kita harus ngebela pun mati-matian, ya mau nggak mau harus bela yang kita percaya dong. Kan belief gitu. Belief mah nggak bisa ditawar. Iya, nggak bisa ditawar, nggak bisa dinego, nggak bisa disanggah gitu. Karena jadi percayanya dia mau sampai apa juga, orang gila juga percayanya dia presiden, mau kita ngomong apa juga dia percaya dia presiden kan. Bener juga. Kan percayanya aja gitu. Lu bukan. Gue percaya gue. Ya udah. Betul. Kayak gitu. Tapi emang yang mirisnya sebenarnya kalau yang di lingkungan kita yang kelihatan mungkin yang dia pintar tapi ternyata empatinya kurang gitu. Nah, itu case itu sebenarnya yang pengen dibahas, soal ya masuk kampus elit. Emosional sulit gitu. Emosional. Regulasi emosinya. Keinginan sulit gitu. Wow. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi kayaknya boleh sih 2 itu kayaknya dites dulu. Iya, tes lagi tuh boleh 2 itu. Kalau SQ kayak ragu-ragu gimana gitu rasanya. Di aku sih masih belum kemasuk di kepala soal aku juga apa belum yang pernah dinilai gitu. Tahu sih penilaiannya gimana gitu. Karena kalau penilaian cuma teoritis agama rasanya kayaknya kurang ya. Iya, kayak gitu rasanya kan. Soalnya spiritual tuh kayaknya beneran yang apa ya? Iya, dari diri kita ke Tuhan aja gitu ke Tuhan gitu. Dan harus percaya juga, belief kalau ada Tuhan loh.
Iya betul juga. Jadi ada sense itunya gitu, ada well-being. Kalau dia percaya hidup cuman hidup aja gini terus nanti meninggal selesai gitu, misalnya agnostic or ateis in sense gitu misalnya. Iya udah kan, jadi gimana? Gitu. Penilaian secara kalau makanya katanya dipakai kata bakunya apa katanya itu spirit in sense gitu kan. Jiwa. Iya gitu. Berarti luas soul tuh. gitu ya kan. bener sih kalau misalnya kenapa katanya dipakai semua bagian otak karena memang kalau kesadaran diri ini berarti kan kesadaran atau nalar pun dari otak kiri kan. Terus perlu empati juga. Empati gitu misalnya. Bener. Ya kayak gitu. Tapi 2 itu harus tes mungkin. Oke, and this is Spill It and see you next video. Bye.